Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu. Ya, Selamat waalaikumsalam warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Halo, Iya, iya, halo Bu Inaya, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Bu iya. In? Ya, alhamdulillah Bu, baik. Nah, itu sebenarnya saya itu mau sharing sama Bu Ayu. Ya, cuman yaitu Bu Ayu ada waktu apa enggak? Oh, boleh Bu. Banyak deh waktu, apalagi buat Bu Inaya khusus, ada waktu khusus. Kapan Ibu istirahat? Bisa Bu? Iya, bisa, Iya bisa. Bu, sepertinya ada yang penting ya Bu. Gimana nih Bu, ada apa nih yang mau kita diskusikan Bu? Iya Bu Ayu, ya biasalah ngobrol-ngobrol tentang di kelas ya Bu. Ini Bu Ayu itu Iya. kan sudah senior juga, masa kerjanya sudah lama, terus ya saya lihat Bu Ayu itu di kelasnya itu berhasil. Saya juga ingin sharing sama Bu Ayu. Iya, sharing apa nih Bu kira-kira Bu? Ya, ini Bu tentang murid baru. Jadi ini kan tahun pelajaran baru ya Bu. Nah, pada tahun pelajaran baru Ya, ini terus? anak-anak yang dari kelompok A1, A2 itu kan naik tingkat ke kelompok B. Nah, yang dari kelompok A1 sama A2 itu anak-anak yang super aktif itu dikelompokkan Bu sama kepala sekolah itu dimasukkan di kelas saya. Itu Oh iya katanya iya dengan iya. pertimbangan Bu In itu sudah lama mengajar, terus ya saya lihat Bu In itu bisa mengelola kelas anak-anak yang tadinya rewel, masih belum mandiri, itu saya lihat Ibu bisa mengatasinya. Nah, tapi Bu, saya kok merasa pesimis karena pada tahun ini itu terlalu banyak Bu, hampir berapa ya? Anak yang laki-laki itu hampir 100% kan berarti jumlahnya itu ada 17 anak. Ya, Laki-laki itu ada 9. Itu yang 9 itu cuma iya. satu Bu yang anteng. Ya Bu, Oh, super aktif Bu. oh iya 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 iya. Oh, kalau boleh saya garis bawahi, jadi Bu Inaya ini sedikit pesimis tentang menangani anak-anak yang super aktif itu. Begitu ya, Bu ya? Iya Bu, walaupun mengajar sudah lama, tapi sepertinya ini pengalaman yang baru karena jumlahnya itu terlalu banyak yang super aktif. Gimana ya Bu? Iya, 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 Bu. Saya bisa menangkap, Bu. Oke, Bu. Sekarang jadi tujuan sharing kita itu apa itu, Bu? Dari hasil apa? Sharing saat kita hasilnya kepingin apa tuh, Bu Inaya itu? Ya, saya ini tujuannya sharing sama Bu Ayu itu ya biar menemukan solusi Bu supaya anak-anak itu yang tadinya itu super aktif pada saat kegiatan belajar itu keluar masuk terus bermain, kadang-kadang juga bermainnya itu apa ya terlalu aktif, dorong-dorongan sampai nanti ada yang jatuh, itu kan sebuah masalah Bu. Nanti kalau sampai ada yang nangis itu biasanya wali murid itu kan langsung respon, itu anak nangis kenapa? Nah itu bagi saya itu kalau anak-anak aktif sampai berkelahi itu ya sebuah masalah ya Bu, karena kan tahu sendiri ibu-ibunya kan juga ada yang menunggu di sekolahan. Iya, Jadi saya pengennya anak-anak itu bisa tertib, iya. kemudian saling menyayangi seperti itu Bu. Iya Bu, jadi kalau saya tarik apa saya tarik ya Bu. Jadi Bu Inaya ini kepinginnya anak-anak itu jadi disiplin, saling menyayangi, memiliki empati kepada temannya. Apa kira-kira seperti itu Bu? Iya betul Bu.
biar Betul, Bu. ya mengertilah. Terus? Kalau Heeh. sayang itu ya berarti nggak memukul seperti itu. Gimana ya Iya, Bu? betul betul, Bu. Nah, ini Bu ya, kalau dilihat dari ini Bu, kalau dilihat dari alasan Ibu kepala sekolah tadi kan, apa namanya, Ibu Inaya ini dilihat sudah pernah berhasil nih Bu, dalam mengatasi anak-anak yang hiperaktif. Nah, berarti kan sebelumnya sudah pernah pernah menangani seperti itu Bu. Jadi Ibu kepala sekolah itu bijak banget. Nah, kira-kira nih Bu, saat jenengan berhasil menangani anak-anak yang hiper seperti itu, yang pengalaman jenengan itu langkahnya apa Bu yang jenengan kerjakan Bu? Seperti apa langkahnya? Iya Bu Ayu. Yang dulu-dulu itu ya saya itu sering menggunakan buku cerita. Jadi buku cerita yang mengandung pesan-pesan moral tentang kasih sayang, perbuatan yang baik, yang tidak baik. Itu biasanya saya gunakan untuk menyampaikan pesan pesan moral ke anak itu melalui buku cerita. Juga saya Hmm. biasanya menggunakan alat peraga Bu seperti boneka tangan itu untuk menyampaikan pesan-pesan moral bercerita ke anak. Nah, itu yang pengalaman yang sudah-sudah, Bu. Gitu ya Bu ya. Bu, ini kan kita punya waktu kurang 5 menit Bu ternyata Bu. Ya, berarti setelah kan bercerita nih Bu, menurut jenengan apa lagi Bu untuk Nah, mengatasi hal seperti itu? eh, dengan bercerita ya Bu, itu biasanya karena saya sudah pernah mengikuti pelatihan juga Bu, itu kalau bercerita itu dengan suara yang berbeda-beda Bu, setiap Hmm. tokohnya. Jadi itu anak-anak memang tertariknya di situ dengan keanehan suara seperti film-film kartun itu kan suaranya kan punya karakter sendiri-sendiri. Nah, itu biasanya saya apa ya, melatih suara yang berbeda-beda dari setiap tokohnya. Cuman ini belum saya coba memang, Bu. Ya, 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 ya. Berarti ada alternatif lain Bu selain bercerita Bu? Dengan mendongeng, mendongeng Oh, dengan alat peraga itu, yang oh, boneka berarti, tangan itu bukan, iya hmm, ya, bermacam-macam ya, itu ya. ada tokoh Hmm, misalnya kancil, monyet, seperti hmm. itu, Nah, ini udah saya, rusa. saya catat ya Bu, berarti Bu Inaya punya dua cara nih, bercerita sama bercerita dengan karakter ya Bu ya. Nah ini Bu ya berarti ada dua nih ya Bu alternatif yang akan Bu Inayah gunakan. Nah nih kalau tadi ada dua ya Bu, mendongeng itu mendongengnya tadi kan karakter ya Bu. Kira-kira kapan nih Bu rencananya Bu? Rencana eh, Ibu mengatasi anak sama tersebut itu dengan mendongeng dan bercerita itu? Rencananya itu Bu, saya mau mendongeng itu hari Selasa Bu. Hari Selasa. Itu berarti kan pas kegiatan agama Islam itu pendidikan agama dan moral itu Hmm, rencananya hari Selasa. Nah, hmm, kemudian hari Rabunya itu dengan cerita bergambar seperti itu. Ya, 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 ya. Wah, menarik sekali tuh Bu. Ya Allah Gusti Bu. Berarti ini Bu Inanya punya progres nanti hari Selasa sama hari apa Bu Rabu ya Bu ya akan Iya, bercerita. kira-kira Menarik banget ini Bu. Terus kemudian eh, nanti kabarnya Ibu, dikabari ya Bu, setelah Ibu melakukan itu nanti ceritakan sama saya hal yang menarik yang Ibu lakukan untuk menangani anak-anak yang bermasalah tadi ya Bu ya. iya Bu, nanti hari Selasa itu saya mulai itu ya Bu, apa ya, mengajar dengan itu metode bercerita, dengan mendongeng, kemudian hari Rabunya itu dengan cerita bergambar. Itu akan saya coba Bu untuk menyampaikan pesan moral ke anak-anak supaya ya Hmm. menumbuhkan ya Bu, menumbuhkan Ya. kesadaran untuk saling menyayangi, mengasihi kepada sesama. Oke Bu, berarti nih Ya, Bu ya, eh, dari pembicaraan kita, kira-kira apa nih yang bisa kita ambil pelajaran? Kira-kira hasilnya apa nih dari pembicaraan kita?
Ya, setelah saya sharing sama Bu Ayu, ternyata saya bisa menemukan ya Bu, ide-ide yang sebenarnya sudah saya lakukan, tetapi mungkin waktu itu karena pas ada kejadian yang itu kan sudah lama. Jadi Hmm. ya dengan adanya Bu Ayu, ya saya bisa menemukan lagi ya Bu ide-ide yang lama tersebut yang masih bisa digunakan lagi. Iya, sukses ya Bu. Terima kasih ya Bu. Berarti pembicaraan kita membawa manfaat. Oke Bu, sampai Iya, ketemu saat iya, jenengan memulai progresnya ya Bu ya. Nanti ceritakan iya. sama saya. Terima kasih Bu Ayu. Nanti saya pasti cerita sama Bu Ayu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami Waalaikumsalam. hormati, kita akan berlatih coaching ya antara saya dengan Bu Inaya. Saya berperan sebagai coach dan Bu Inaya berperan sebagai seorang coach ya. Dalam ini adalah topiknya adalah pemecahan masalah antara kebimbangan seorang murid kepada gurunya ya. Oke, kita mulai sekarang. Maaf Bu, ada Bu ini ada ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh Bu? Wah, dengan senang hati Mbak. Eh, ini ada apa ya Mbak? Kira-kira kita mau ngobrol apa ini? Oh iya Bu, kan gini Bu, tanggal 31 Oktober itu ada lomba MAPSI Bu. Nah saya itu ya Bu ya ditunjuk jadi salah satu pesertanya yaitu peserta pidato Bu. Tapi saya itu bimbang Bu dan kayaknya nggak yakin gitu, ragu-ragu maju atau tidak pada lomba tersebut gitu Bu. Oh, jadi tentang perihal kamu dipilih lomba pidato dalam MAPSI itu. Iya Bu, benar Bu. Nah, kira-kira dengan diskusi kita ini, apa yang ingin kamu capai? Iya Bu, harapannya ketika saya bisa berdiskusi dengan Ibu itu saya bisa menemukan saya antara menemukan keyakinan kembali antara ikut atau tidak dalam lomba pidato MAPSI tahun ini Bu. Oh ya, kira-kira bisa kamu ceritakan situasi lomba pidato MAPSI itu seperti apa? Ya Bu, kalau situasi saya sendiri sebenarnya jujur Bu, saya itu bimbang bahkan terkadang saya tidak percaya diri dengan diri saya sendiri apakah saya mampu saat saya mengikuti lomba MAPSI. Karena gini Bu, sebenarnya banyak sih Bu teman-teman saya yang jauh lebih pintar di atas saya. Jadi saya itu seperti nggak pede gitu loh Bu, ditunjuk itu kayak saya juga nggak tahu ini ibu yang nunjuk itu kok nunjuknya saya padahal teman-teman saya itu jauh lebih pinter, jauh lebih oke Bu. Jadi saya ini kepingin ketemu Bu In itu pengen wah saya ini gimana ya Bu ya gitu Bu. Oh, jadi intinya itu um, kamu itu merasa bahwa yang lain itu banyak yang lebih baik gitu ya, merasa kurang percaya diri, seperti itu. Iya betul Bu, saya merasa kurang percaya diri dan saya itu bingung, belum menentukan materinya, belum nanti ada lagu bacaan Al-Qur'annya gitu loh Bu, yang ada tartinnya yang pakai gaya-gaya gitu loh Bu, bukan asal lurus saja Bu, tapi ada cengkok-cengkoknya gitu loh Bu. Jadi saya Oh masih iya, nggak pede Bu. iya ada lagunya seperti itu ya. Iya Terus betul jadi Bu. apa yang kamu inginkan dengan membaca tartil itu dibikin lagu itu, yang diinginkan itu yang seperti apa? Iya Bu, jadi gini Bu, saat saya ikut lomba itu saya biar pede gitu loh Bu dalam berlomba itu saya ada saat ketemu Al-Qur'an, saat ketemu membaca Al-Qur'an itu ada gaya tartilnya, pakai lagu-lagu itu loh Bu, kayak penceramah-penceramah itu loh Bu, kayak mumpuni itu kan kalau baca Al-Qur'an tuh itu hebat banget gitu Bu, tidak lurus saja, saya kan kalau baca Quran lurus Bu, itu Bu Oh iya masalahnya iya. begitu. Berarti kamu itu pingin bacanya itu seperti dai-dai yang sudah terkenal ya. Iya Iya yang betul Bu. seperti Ustadz Mumpuni. Iya. Iya betul Bu, saya kepingin banget seperti itu. Nah, kira-kira yang
kamu inginkan itu yang seperti apa spesifiknya? Apa yang seperti mumpuni, apa yang seperti siapa? Oh iya Bu, jadi gini Bu, di sekolah saya itu ada yang namanya teman saya namanya Fatan Bu. Nah Fatan ini Hmm. pinter banget Bu dalam membaca Al-Quran. Nah saya kepinginnya Bu ya, gayanya baca itu kayak Fatan itu loh Bu. Jadi ketika saya ceramah itu ada lengkok-lengkoknya itu loh Bu. Senang banget kayaknya bisa pede banget gitu loh Bu saat saya membaca Al-Quran seperti gayanya Fatan itu Bu. Oh iya, seperti Fatan ya. Iya Bu. Terus apalagi nih, Bu, Mbak, yang kamu inginkan Oh, apalagi? oh iya Bu, kan tadi kan berarti masalahnya soal membaca Al-Qur'annya ya, Bu. Terus yang kedua Ya, soal isi ya. materinya, Bu. Saya juga bingung nih, Bu, menentukan apa yang harus saya tulis saat pidato nanti, Bu. Bingung semuanya gitu loh, Bu. Oh iya, gini ya Mbak, dari sana biasanya ada juknis. Itu di juknisnya itu temanya apa aja Mbak? Oh, iya Bu, kalau saya baca dari juknis yang dikirim guru agama kepada saya, itu temanya ada 4 tuh Bu. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua, kemudian yang kedua tentang kebersihan, yang ketiga tentang bersyukur, dan yang keempat itu tentang amal soleh Bu. Itu temanya ada 4 Bu. Iya, berarti sudah ada ketentuan ya, pilihannya itu sudah ditentukan dari panitia seperti itu. Lah terus menurut kamu Mbak Iya Bu. untuk tema yang paling menarik, yang mungkin bisa cepat dikuasai, itu tema apa? Jadi gini Bu, kalau menurut saya dari keempat tema itu memang yang paling menarik itu adalah tema berbakti kepada orang tua. Karena tema berbakti kepada orang tua itu Bu mengandung bawang Bu ya. Siapa saja yang mendengar dan menyemak itu terkadang memang terenyuh dan menangis Bu. Nah, Ya. dan juga ada beberapa yang sudah saya baca artikelnya. Terus apalagi saya ngikuti itu Bu, follow IG-nya Aisyah Dahlan Bu. Aisyah Dahlan itu kan suka Ya, bercerita tentang berbakti dan kepada orang tua ya Bu. ya, Apa dampaknya durhaka dan apa dampaknya berbakti itu Bu. iya. Nah, untuk bacaan Al-Quran dan isi pidato yang kira-kira bisa dikuasai dalam 2 minggu ke depan, ini kira-kira apa, Mbak? Oh iya Bu. Kalau dalam 2 minggu ke depan mungkin saya akan lebih memilih isi pidatonya dulu Bu, karena isi pidato itu lebih gampang lah Bu. Itu Bu. Jadi soal itu ya. Jadi rencana kamu terkait isi pidato itu apa? Iya Bu, terkait rencana pidato, saya akan mencoba untuk membaca beberapa artikel dan mengikuti IG-nya Aisyah Dahlan, dan saya akan sedikit untuk melihat YouTube ya Bu tentang makna berbakti kepada orang tua atau tentang manfaat berbakti kepada orang tua atau saat durhaka kepada orang tua itu dampaknya apa saja. Itu saya akan membaca artikel-artikel itu Bu. Wah, itu bagus sekali ya. Sudah banyak referensi dari artikel, dari Instagram, dari YouTube. Terus setelah mempelajari artikel, kemudian Instagram dan YouTube, selanjutnya rencananya apa yang mau dilakukan, Mbak? Ya, terkait dengan itu Bu, ini kalau sudah selesai semua, saya mencoba untuk mencatat Bu ya. Yang pertama saya akan ketika saya melihat membaca artikel, saya akan mulai mencatat hal-hal yang penting Bu, yang nanti akan saya jadikan isi pidato itu Bu. Kemudian yang kedua, saat saya lihat YouTube, saya juga akan mulai berimajinasi dalam menceritakan kisah-kisah yang ada di YouTube untuk saya bawa ke ceramah atau isi pidato saya Bu. Begitu Bu rencananya. Oh iya, itu kan sebuah itu ya tantangan ya buat Mbak Ayu. Nah, selanjutnya supaya Mbak Ayu ini bisa mencapai tujuan dalam beberapa hari ke depan, rencana konkretnya apa ini? Itu Bu, rencana konkretnya
Itu yang pertama saya akan mengajak teman saya Bu, namanya Anis Bu. Anis itu pinter Bu dalam membuka artikel, terus memilah-milih, itu pinter banget Bu. Terus kemudian dia juga responsif Bu. Ketika saya ajak diskusi, saya akan ngajak Anis untuk sama-sama berdiskusi. Kemudian tadi kan saya sudah berusaha untuk mengumpulkan artikel-artikel yang terkait dengan berbakti kepada orang tua. Kemudian di YouTube juga sudah. Kemudian di mengikuti Aisyah Dahlan juga sudah, dan saya akan berusaha sama Anis untuk diskusi soal isi pidato itu Bu. Ya gini Mbak, jadi rencananya kapan nih mau mulai progresnya? Ya Bu, insya Allah habis Isya nanti itu saya akan memulai STAR ya Bu, STAR akan memulai progres yang akan saya terapkan itu tadi. Insya Allah nanti malam habis Isya Bu. Iya, oke Mbak Ayu ya. Jadi nanti siapa ya yang akan membantu Mbak Ayu untuk mengingatkan untuk kegiatan yang sudah direncanakan itu? Ya, oke Bu. Ada beberapa yang teman saya Bu, terutama ini namanya si Lela Bu. Si Lela nanti akan menemani saya dalam mengingatkan apa yang sudah saya progreskan ke depan Bu. Oh iya. Berarti ini Mbak Ayu sudah menemukan ya langkah-langkahnya ya. Nah dari pertemuan kita hari ini, apa ya manfaat yang sudah Mbak Ayu dapatkan setelah ngobrol ya sama Ibu? Iya Bu, ternyata ketika saya udah ngobrol sama Ibu, ternyata pikiran saya mulai terbuka nih Bu. Mulai ibaratnya itu jalannya itu mulai terang Bu. Apa yang harus saya lakukan ketika saya akan diikutkan jadi pidato. Yang pertama adalah saya mulai paham Bu, mulai paham dan mengerti jika saya mau ikut lomba itu satu yang harus saya lakukan adalah membaca banyak artikel, kemudian melihat YouTube, kemudian mengajak diskusi teman, kemudian teman yang akan mengingatkan saya untuk mengingatkan progres saya ini. Iya, semangat ya Mbak Ayu ya. Semoga nanti bisa meraih kesuksesan. Nanti kalau sudah mulai berjalan latihannya, boleh saya mau lihat ya hasil Mbak Ayu. Apa ya langkah-langkah yang sudah direncanakan itu nanti pidatonya seperti apa? Boleh saya menyaksikan ya Mbak Ayu ya. Oh iya Bu, pasti Bu, insya Allah Bu ya, mohon doanya ya Bu terkait dengan pidato yang akan saya bawakan. Nanti kalau perlu sebelum saya maju lomba saya bisa tampil di depan Bu In begitu Bu. Mohon doanya supaya saya sukses Bu ya. Kalau menang kalah sih biasa Bu, tapi Bismillahirrahmanirrahim, semoga pidato yang saya bawakan bisa menarik Dewan Juri dan yang lainnya dan bisa mendapatkan juara 1. Mohon doanya ya Bu ya. Ya, amin, amin. Pastinya ya, kita semua mendoakan yang terbaik biar Bu Ayu bisa menang ya. Seperti itu, oke. Oh iya, ini sudah Terima kasih ya Bu ya. Bel masuk ya, Bu Ayu ya. Iya. Oh iya Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu. Semoga Bu Inayah senantiasa diberi kesehatan dan baik dari untuk Bu Inayah sendiri maupun keluarga. Terima kasih Bu. Saya mohon diri. Sama-sama Mbak Ayu.